Alhamdulillah hari ini dapat rezeki dikasih pisang mateng sama ibu mertua, jadi cus langsung aja kita bikin pisang goreng, tapi endingnya malah bikin gagal fokus karena keseringan ditinggal, jadi pisang gorengnya gosong deh. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, ini tuh sebenarnya pisangnya rezeki aku bukan hari ini ya, melainkan rezeki yang aku terima kemarin. Ibu mertuaku emang paling tahu banget kalau menantunya ini tuh paling nggak bisa lihat yang namanya pisang mateng, makanya di sini kemungkinan ibu mertua itu tuh abis peram pisang ya guys, dan alhamdulillahnya udah pada mateng. Jadi deh menantunya ini tuh dikasih sekitaran 2 sisir. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarinnya lagi aku tuh kepengen banget makan yang namanya pisang goreng, tapi karena nggak ada pisangnya, terus yang jualan juga agak sedikit susah ya kan di sini tuh, makanya ya udah kita tahan-tahan aja. Dan kebetulan alhamdulillahnya kemarin tuh dianterin sama ibu mertua, tapi sayang banget di situ tuh aku nggak sempet untuk bikin pisang goreng. Nggak usah gagal fokus ya guys sama suara aku yang agak sedikit kayak serak-serak basah kayak gitu, soalnya kemarin aku abis minum es dan ya kayak gini. Emang kalau misalkan cuaca panas pengen banget minum es, tapi setelah diminum tenggorokan aku itu kayak seret, kayak sakit gitu loh. Nah, untuk si kucing yang ganteng satu ini ya emang udah paling setia banget sih ini kalau misalkan aku OTW di dapur untuk masak. Ini kucing lapar nggak laparnya pasti selalu mepet terus ya, karena kepengen dielus-elus, pengen disayang, pengen digendong gitu loh. Tapi sayangnya kalau misalkan digendong bulunya ini tuh pada rontok. Ini aja cuma sekedar aku elus-elus, tapi bulunya itu udah pada banyak banget yang menempel di tangan. Jadi di situ udah kelar aku kayak tepuk-tepuk gitu ya tangan biar bulu-bulu kucingnya itu tuh pada rontok. Dan oke guys, ini dia pisang yang ibu mertua aku kasih untuk aku. Masya Allah, di sini tuh kayaknya udah kematangan. Makanya kalau untuk yang di bagian bawah itu tuh udah pada nggak menempel lagi di sisirnya. Tapi it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa guys. Ini tuh bukan busuk melainkan udah kematangan aja. Tapi ada juga sih di sini tuh beberapa yang udah mulai busuk di bagian atasnya. Gasken aja, nanti bakalan kita potong, kita buang yang busuknya, kita ambil yang bagusnya aja. Nih, aku dapetnya lumayan banyak banget, masih dapat sekitaran 1 wadah nasi besek full kayak gini. Padahal ini tuh kemarin udah banyak banget yang pada dicemilin sama anak-anak. Ya udah kita beralih ke kucing dulu. Oh ya guys, kucing kalau lagi kayak gini tuh ngejilat-jilatin bulunya mandi bukan sih? Karena setahu aku yang namanya mandi itu tuh harus pakai air, pakai sabun, pakai shampoo juga. Tapi di sini tuh banyak yang bilang emang iya ya kucing itu nggak boleh dimandiin. Soalnya katanya kalau kucing ini tuh dimandiin ya pasti bakalan turun hujan. Bener nggak sih? Atau cuma sekedar mitos aja? Karena jujur guys, aku tuh kayaknya udah sekitaran 2 kali ya mandiin kucing ini ya. Tapi setelah diperhatiin kayaknya emang bener sih. Soalnya tadinya cuacanya itu tuh panas, setelah kita mandiin kucing berubah jadi mendung. Tapi kayaknya nggak sampai turun hujan juga sih. Apa cuma sebuah kebetulan aja kali ya? Mungkin si cuacanya juga lagi kepengen turun hujan. Jadi ya udahlah kita lupain aja ya masalah mitos ataupun fakta tentang kita mandiin kucing turun hujan. Jadi udah gasken aja langsung di sini kita mau ngegoreng si pisangnya tadi. Mulai dari mangkok-mangkok sama sendok untuk kita ngaduk-aduk pertepungannya nanti itu tuh udah kelar aku siapin ya guys. Jadi langsung aja di sini tuh kita kupas-kupasin aja dulu untuk pisangnya. Masya Allah, ini tuh aroma dari pisang jantannya bener-bener wangi banget. BTW guys, kalau di tempat kalian pisang jantan ini tuh sering disebutnya pisang apa sih? No 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 no, lagi dan lagi si kucing aku ini tuh minta dielus, minta disayang-sayang, tapi nggak bisa lagi karena tangan aku udah pegang bagian perpisangan. Takutnya nanti kalau kita ngelus kucing malah bulu-bulunya pada nempel dan pada ikut kegoreng juga. Jadi udah untuk sementara waktu kita cuekin aja dulu. Sabar ya Cing, nanti kalau udah kelar bikin pisang goreng kamu bakalan tak gendong deh pakai kain jarik. Oke guys, untuk di bagian pisangnya ini kalau udah kelar kita kupas-kupas langsung aja mau aku belah tipis-tipis kayak gini ya. Nih cara aku kalau misalkan mau bikin pisang goreng, pisangnya itu tuh wajib kayak dibelah jadi 4 belah kayak gini loh. Jadi tipis banget. Terus kalau kita bikin melebar itu tuh pasti bakalan lebar banget. Karena menurut aku kalau misalkan ngelihat pisang goreng yang bentukannya lebar, tipis, terus pipih kayak gini itu tuh bisa kayak membuat kita itu jadi lebih greget, terus kayak kepengen banget gitu loh. Beda kalau misalkan lihat pisang goreng yang bentukannya bulat. Karena kan ada ya orang tuh yang bikin pisang goreng nggak terlalu dibikin yang lebar kayak gini. Tapi ya balik lagi semua kan tergantung selera masing-masing ya. Jadi ya udah di sini kita masaknya ataupun bikin pisang gorengnya versi kita masing-masing aja ya. Dan oke, ini di bagian kulit-kulit perpisangannya udah kelar juga aku buang, aku masukin ke dalam tong sampah yang segede gaban ini. Nah, nongol lah Uwamilda ini baru aja nih mau melancarkan aksinya nunggingin hidung, tapi keburu aku lihat jadi ya nggak jadi, makanya kayak langsung aja cis men kayak gitu aja. Sekarang anaknya udah balik lagi, pergi lagi keluar sana jagain warung. Jadi ya udah di sini kita mau bikin balurannya, kita pakein tepung terigu dong ya tentunya. Di
sini tuh karena aku ada punya setengah kilo kayak gitu sekitaran ya, lebih kurangnya setengah kilo, tapi di situ tuh aku nggak pakein semua, melainkan kayak aku sisain sedikit kayak gitu, karena yang aku pakai ini tuh menurut aku udah lebih dari cukup. Beralih ke samping, di situ juga tadi tuh aku ada ngambil kayak minyak ambon kayak gitu, makanya aku sempet lihat-liatin dulu dari atasnya ke bawah, karena kayaknya itu tuh kayak masih ada, kayak udah habis juga. Terus aku juga ada ambil gula, ada ambil garam halus. Karena aku adalah tim paling suka banget kalau misalkan makan pisang goreng itu tuh yang ada rasa asin-asinnya dikit. Jadi ya udah gaskeun di sini kita memeracik dulu dan aku pakai gulanya sekitaran takaran 1,5 sendok ya, sendok nasi kayak gini, terus pakai garamnya seencrit aja gitu. Nah, biar warnanya ini tuh nggak terlalu pucat, jadi cus langsung aja di sini tuh aku tambahin pakai pewarna makanan sekitaran 2 tetes. Jadi ya udah kalau udah kelar kita tambahin pewarna makanan, di sini yang terakhir tinggal kita tambahin juga pakai minyak ambonnya tadi ya guys. Aku semuain aja karena emang udah tinggal dikit banget. Boleh dikoreksi rasa dulu sebelumnya, kalau misalkan adonannya masih kurang manis, boleh banget tinggal ditambahin gula, dan karena ini tuh menurut aku rasa manisnya udah pas banget. Jadi udah di sini langsung aja kita goreng. Dan untuk pisangnya kita ambil satu persatu kayak gini ya guys, dari mangkok sebelah kita masukin ke dalam adonan tepung, terus tinggal kita baluri. Untuk step selanjutnya ya udah langsung aja kita goreng ke dalam minyak yang udah benar-benar panas ya. Majidundul ini tuh waktu di proses pembalikan, masya Allah kaget banget dong sama hasilnya, karena di sini tuh gosong padahal pisangnya tadi tuh bagus banget. Karena sempat beberapa kali juga aku tinggal keluar masuk dalam warung kayak gitu, biasalah ya karena ada anak-anak yang jajan, sedangkan Milda tadi tuh masya Allah sempet-sempetnya main, ya ampun deh kala emaknya itu tuh lagi benar-benar sibuk banget di dapur. Aku cobain dulu kali ya bagian yang gosongnya. Enak kok, rasanya masih tetap enak ya, karena tujuan awal kita kan bikin pisang goreng ini tuh emang untuk dimakan sendiri ya, bukan untuk dijualin. Jadi ya udahlah, it's okay, aman-aman aja, nggak apa-apa, ini masih tetap bisa kita makan kok. Nah, ini untuk proses penggorengan pisangnya kita kerat aja ya guys, biar nggak terlalu kelamaan. Singkat ceritanya aja, karena untuk pisangnya tadi lumayan banyak, jadi aku bikinnya sekitar 2 kali penggorengan. Karena penggorengan yang pertama itu bisa dibilang gagal karena gosong. Alhamdulillah untuk penggorengan yang terakhir di sini tuh lumayan bagus. Jadi masih ada lah ya sisi baiknya sedikit. Dan oke guys, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Bye bye.